Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelyn Ningsih, NIM 18102011197. Saya dari kelas PSIK 6C J5. Di sini saya akan melakukan resusitasi jantung paru. Sebelumnya ada indikasi yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Di antaranya ada henti nafas atau apnu dan henti jantung, cardiac arrest. Pertama yang harus kita lakukan adalah danger, memperhatikan apakah ada bahaya yang ada di sekitar pasien dan bahaya di sekitar penolong. Kemudian menghubungi EMS dengan menghubungi 188. Hal pertama yang harus dilakukan adalah danger, memperhatikan apakah ada bahaya di sekitar pasien dan apakah ada bahaya di sekitar penolong. Kemudian memeriksa kesadaran dari pasien dengan cara memanggil, kemudian menggoyangkan anggota badannya. Apabila masih tidak sadar, maka bisa dilakukan dengan mencubit anggota tubuhnya. Memeriksa kesadaran dari pasien, kita juga harus memperhatikan apakah ada pengembangan pada dada pasien. Kemudian apabila masih tidak ada respon dari pasien, maka kita meninggalkan pasien di tempat yang aman. Kemudian amankan lokasi penderita dari ancaman bahaya lainnya. Lalu mengaktifkan EMS dan memberi informasi yang penting dan yang diperlukan, diantaranya mengenai tempat, umur, jenis kelamin, kemudian derajat responnya, kemudian pendamping atau kerumunan, dan mekanisme cedera, lalu deformitas atau tampak cedera, lalu tanda yang dapat dilihat. Kemudian mencoba memberikan bantuan lainnya seperti membantu meminumkan obat, kemudian memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman dan lebih teduh, lalu menilai ulang secara teratur. Nah, setelah itu meminta bantuan atau pertolongan dengan mengaktifkan EMS. Kemudian mengecek nadi karotis dengan maksimal 10 detik. Apabila masih tidak ditemukan, maka kita mengecek pada nadinya. Apabila masih tidak ditemukan nadinya atau tidak terdeteksi, kita lakukan dengan berlutut di samping pasien, kemudian letakkan telapak tangan, salah satu telapak tangan di tengah dada korban, lalu letakkan telapak tangan lainnya di atas telapak tangan yang pertama. Kemudian saling tautkan jari-jari tersebut dan pastikan posisi dengan tidak menyamping di atas iga dari korban. Nah, jangan meletakkan kedua tangan di perut atas atau tepi tulang dadanya. Kemudian posisikan bahu penolong tegak lurus pada dada pasien dan dengan tumpuan dada telapak tangan tekan menggunakan berat badan dari penolongnya. Lalu tekan ke arah dada hingga dada tertekan sedalam minimal 5 cm dan tidak melebihi 6 cm. Lalu setelah dilakukan kompresi dada, hilangkan tekanan sepenuhnya tanpa melepaskan kontak dengan telapak tangan penolong. Lalu dengan dada pasien, ulangi dengan kecepatan 100-120 kompresi per menitnya. Kemudian lakukan siklus RJP terdiri dari 30 kompresi dan 2 ventilasi. Nah, kemudian pada pemberian ventilasi yang pertama ini, sebelum memberikan ventilasi dilakukan pembebasan jalan nafas dengan teknik head till chin lift. Nah, dengan cara head till chin lift ini kita apabila tidak ada tanda-tanda cedera servikal,
Kemudian jaw thrust. Nah, jaw thrust ini apabila terdapat kecurigaan cedera servikal, yaitu di mana ditemukan tanda jejas pada bahu, leher, atau pada bagian wajah korban. Kemudian setelah jalan nafasnya sudah terbuka, maka kita melakukan teknik close finger untuk membuka mulut, dan kita lihat apakah ada benda asing yang ada di dalam mulut dari korban. Apabila ditemukan benda asing tersebut, maka diambil dengan teknik finger swab. Selanjutnya ini diberikan ventilasi sebanyak 2 kali. Lalu setelah diberikan ventilasi, maka dilanjutkan dengan kompresi sebanyak 30 kali dan ventilasi sebanyak 2 kali. Nah, RJP ini dilakukan secara terus-menerus dengan menghentikan siklus RJP setelah setiap 5 siklus untuk melakukan cek nadi. Nah, setelah mengecek nadinya, apabila teraba nadinya, maka dilanjutkan dengan cek nafas dengan teknik look, listen, and feel. Nah, apabila dari cek nafas diperoleh hasil tidak ada dan nafas masih tidak adekuat, nah maka dilakukan rescue breathing. Nah, rescue breathing ini adalah memberikan pernapasan sebanyak 10-12 kali per menit dalam waktu 2 menit. Nah, apabila nadi sudah mulai teraba dan nafasnya sudah mulai adekuat, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pengkajian sekunder. Nah, pengkajian sekunder ini adalah pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki untuk mengetahui apakah adanya trauma, pendarahan, dan deformitas atau tidak. Nah, setelah pengkajian sekunder ini selesai, maka dilanjutkan dengan pengaturan posisi recovery atau posisi miring mantap. Lalu untuk mempertahankan jalan nafas pada korban, tetap lakukan dengan terbuka dan mencegah terjadinya aspirasi. Sekian video resusitasi jantung paru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.